Rasulillah Sayyidina wa Nabiina wa Syafiina wa Qurrata A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para alim ulama dan asatidah keluarga besar Sahibul Hajah Sahibul Bait, Abah dan Umi Fatoni yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat ibunda yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa pagi hari ini jumlahnya agak bertambah ini. Mudah-mudahan istiqomah. Amin Allahumma amin. Bunda, istiqomah itu apa sih? Langsung ini dah. Langsung ke materi. Istiqomah itu apaan sih gitu kan? Apa istiqomah itu? Rutin, teratur, sregep. Oh, enggak dengar? Oh, rutin, sregep, teratur. Jadi ini Habib harus agak gembor sedikit ya. Rutin, sregep, aja gitu ya. Mungkin ada juga resep supaya istiqomah. Resep supaya istiqomah. Beb, apa resepnya supaya istiqomah, supaya ajak, supaya continue, supaya sergap? Satu kata, disiplin. Apa? Disiplin. Kalau disiplin, insya Allah istiqomah. Kalau sudah hari Sabtu, disiplin. Enggak ada kegiatan lain kecuali pengajian. Itu namanya disiplin. Insya Allahnya ini nggak yakin kayaknya. Nadanya insya Allah nadanya agak sumbang nih. Disiplin. Jadi harus disiplin ya, harus disiplin. Memang kalau sudah Sabtu kudu disiplin. Sabtu buat pengajian. Disiplin spare time, bahwa Sabtu jam 9 sampai jam 11 atau sampai jam 12 ini nggak ada kegiatan lain kecuali pengajian. Bisa disiplin nggak? Bisa disiplin nggak? Tuh kan nggak yakin. Karena memang kadang-kadang ketika di majelis taklim ini semangat gitu ya. Gila sampai di luar ntar. Ada aja menggoda. Taib. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan oleh Allah, ini pertemuan yang ke-4. 4 bunda ya. Sama pembukaan 5. Ini yang ke-4 ya. Semoga petanya sudah mulai dipahami. Semoga paham apa petanya sudah mulai dipahami. Haruskah dengan mic? Nanti kalau kedengeran nggak benda suara saya begini? Gede banget suaranya. Oke. Mantap. Udah kayak di masjid rasanya ya. Petanya mulai terbaca. Kan ada yang baru lagi. Ada yang baru lagi. Ya. Yang lama angkat tangan. Yang lama. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. 9. Yang baru 9. Yang lama 9. Yang baru berapa? Ini berarti terpaksa ulangi sedikit ya. Teman-teman yang lama mohon bersabar, tidak perlu membuli yang baru, oke? Tanggap bercanda serius. Bunda, Habib pernah sampaikan, wow, ada iklannya nih, di endorse oleh siapa?
Kamarnya Dinda. Loh, kalau kenapa sih? Iya kan? Oke deh. Anggap saja ini tidak ada. Yang ada hanya kita berdua. Bunda, paling penting pertama, ini yang baru terutama ya, filosofi hidup umat manusia. Umat manusia, siapapun selama dia manusia, dia akan melewati 5 rute kehidupan. Nah, terang ini dulu Bunda ya. Mohon maaf yang sudah berkali-kali biar apa? 5 kehidupan. Bunda yang baru tulisan saya kelihatan? Bunda? Kelihatan. 1 kehidupan alam ruh, kedua kehidupan alam rahim, ketiga kehidupan alam dunia, keempat kehidupan alam barzakh, kelima kehidupan alam akhirat. Ini berlaku bagi siapapun tanpa terkecuali. Rutenya begini, berlaku bagi siapapun yang merasa dirinya manusia. Alam ruh Bunda, ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, ini ja'ilun fil ardi khalifah, kemudian ditempatkan di surga. Kemudian fastakhraja bani Adam, Allah Ta'ala mengeluarkan bani Adam, anak keturunan, anak cucu Nabi Allah Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta syahadat, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, tentu ya Allah kami bersyahadat engkau adalah Tuhan kami. Kemudian arwah bani Adam, ruh umat manusia dikembalikan ke dalam tulang sulbi Nabi Allah Adam. Ini alam yang pertama, alam ruh. Alam yang kedua, alam rahim. Rasulullah menceritakan, inna ahadakum yujma' khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya penciptaan kalian semua pertama kali terjadi dalam perut ibunda menjadi nutfah, embrio cikal bakal manusia. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, menempel di dinding rahim agar mendapatkan nutrisi dari sang ibunda. Kemudian ketika dapat nutrisi, tsumma yakunu 'alaqatan, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian nanti akan berkembang menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian terus terbentuk menjadi bentuk janin yang semua lengkap dengan organ-organ di dalamnya, tulang belulang dan seluruhnya terbentuk menjadi janin yang sempurna. Tsumma yursalu ilaihil malak, setelah sempurna bentuknya sebagai janin bayi, Allah mengutus malaikat, fayunfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Baru ditiupkan ruh. Ketika ruh sudah ditiupkan, maka organ-organ dalamnya berfungsi, seluruh tubuhnya berfungsi, yang mulai bergerak-gerak. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, Allah Ta'ala tentukan suratan takdirnya. Jadi di alam rahim ini begitu ruh ditiupkan, maka suratan takdir sudah Allah tetapkan. Begitu ruh ditiupkan, maka skenario kehidupannya sudah ditentukan. Dan di alam rahim ditentukan rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Allah tentukan rezekinya, kemudian ajalnya, kemudian amal perbuatannya, syaqiyun aw sa'id, dia bahagia atau sengsara. Suratan takdir sudah Allah tentukan, Allah tetapkan semenjak di alam rahim. 9 bulan sang ibunda mengandung dalam rahim, dalam perut ibunda, kemudian dilahirkan ke alam dunia. Kita menjalani alam dunia tidak lepas dari suratan takdir yang sudah ada di alam rahim. Maka hidup di dunia, opo cari pangeran, opo cari pangeran. Hidup di dunia ya narimo pandung. Roda kehidupan berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang siang, kadang malam, kadang gerimis hujan, kadang panas seperti siang hari ini, kadang senyum bahagia, kadang sedih dan menangis, gitu kan? Kadang sayang-sayangan, cinta-cintaan, kadang tukaran dan omel-omel. Ini berlaku bagi kehidupan siapapun tanpa terkecuali. Dan kita sekarang di alam dunia Bunda,
kita di tengah-tengah nih, alam yang ketiga. Sudah lewat alam huruf dan alam rahim, sekarang di alam dunia. Kemudian alam barzakh, kemudian alam akhirat. Di hadapan kita, di depan kita ada dua alam yang menunggu. Siap? Belum siap. Sekarang kita di alam dunia. Oke, lanjut ya. Udah, ini tema yang kedua. Tema kedua sebetulnya tentang berkaitan dengan alam dunia. Apa itu, Beb? Ini logika seorang muslim ketika hidup di dunia. Logika berpikir seorang muslim ketika hidup di dunia. Bunda, kita ini muslim. Kita ini hasil pendidikan nasional, yang pendidikan nasional kita berkiblat kepada dunia barat yang dianggap mereka superior, mereka maju, hingga ya puluhan tahun pendidikan nasional di hasilnya ya sekarang ini. Peri kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita rasakan sekarang adalah hasil pendidikan nasional selama berpuluh-puluh tahun. Yang ingin Habib sampaikan, pendidikan nasional kita tidak berkiblat kepada negara-negara muslim, tidak. Juga tidak berkiblat kepada agama, tidak berkiblat kepada Quran dan kepada hadis. Bib, ini kenapa disampaikan? Ya, seorang muslim harus punya logika berpikir yang paling mendasar. Sebelum lebih lanjut, Bunda, yang ini 5 kehidupan bisa dipahami? Bun? Ini filosofi kehidupan, Bunda, ini mendasar. Jangan pernah lupa bahwa ini kehidupan kita yang harus kita jalani. Lanjut ya. Kemudian ketika hidup di dunia harus punya logika berpikir yang sehat. Logika berpikir seorang muslim, Bunda, kita kalau hidup sekarang akan bertemu dengan 1, Quran, 2, hadis, 3, asar, 4, khobar. Quran itu apa, Bu? Quran itu apa? Ya, kalamullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis itu apa, Bunda? Ya, sunnah, tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asar itu apa, Bunda? Asar itu petunjuk, dawuh, wejangan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa dengan 3 ini? Ini adalah tuntunan utama kita dalam hidup di dunia. Dengan 3 hal ini yang terbaik, ini yang sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, sendiqadahu. Bisa dilanjut? Oke, Bunda, yang terakhir adalah khobar. Khobar itu apa, Beb? Kabar, berita, informasi. Kabar, berita, informasi. Yang ulama kita dalam dunia pendidikan, mereka memberikan definisi ma yahtamilu sidqa wal kizba. Khabar itu membawa as-sidqa awal kizba, bisa membawa kebenaran, bisa membawa kebohongan, hoax, bisa fakta, bisa propaganda, bisa menyampaikan sesuatu yang benar-benar terjadi, hakiki, bisa juga menyampaikan sesuatu yang tidak ada, fiksi, halusinasi. Bisa campuran antara keduanya. Oke, lanjut. Kemudian ada pertanyaan. Fatwa ulama gimana? Fatwa kan pasti berdasar pada kalau asal sahabat. Nanti kan ya kalau katakanlah bukan fatwa atau perkataan ulama. Perkataan ulama kan ada perkataan ulama kan ada sumbernya. Dari mana dia bisa mengatakan itu? Berdasar Quran kah? Berdasar hadis kah? Berdasar asar kah? Atau berdasar khobar? Kalau di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, dasar nggak ada. Contoh coba, ayo. Contoh masalah corona. Oke. Fatwa masalah corona. Fatwanya gimana? Umpamanya ya harus ya seperti
Oke. corona itu seperti ini. Protokol kesehatan Itu kan begini-begini. nggak ada zaman dulu. Mm-mm. Apakah kita wajib mengikuti atau Ya. kita bertabayun atau mencari kebenaran itu? Dijawab setelah ini. biar yang baru-baru sadar dulu. Bunda, 4 hal, ada Quran, ada hadis, ada asar, ada khabar. Quran dari Allah Ta'ala, hadis dari Nabi Muhammad, asar dari para sahabat. Khabar dari siapa? 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 Kabar, berita, informasi itu dari siapa? Kantor berita internasional CNN, BBC, Sputnik, gitu? Atau kantor berita Indonesia, televisi Indonesia? Pertanyaannya, kantor berita itu, TV itu milik orang Islam atau enggak? Mewakili kepentingan umat Islam tidak? Mewakili kesejahteraan umat Islam tidak? Tidak? Enggak. Jadi jangan pernah percaya 100% kepada khabar. Kalimatnya ya tabayun. Tabayun, klarifikasi. Berarti itu termasuk dalam kategori khabar. Oh, khabar dong. Selama sumbernya khabar tetap khabar. Siapapun yang menyampaikan. Bisa iya, bisa tidak. Maka ada istilah hipotesis, tesis, sintesis, antitesis. Dulu disuruh pakai masker, berpakai masker scuba nggak boleh. Ada lagi kan? Nggak tahu itu bener atau karena para pabrik farmasi terlanjur menyetak, udah nyetok banyak terus nggak laku, loh kan? Jadi ternyata khobar siapa yang buat dipengaruhi kepentingan. Betul ya? Ada khobar pemangkasan harga mobil baru dipangkas biar harganya ditutup, dipotong pajaknya nggak gede-gede supaya kenapa? Supaya laku. Apa nggak ada kebijakan ekonomi lain yang lebih menyentuh rakyat jelata daripada meniadakan pajak mobil? Mobil ditiadakan pajaknya, tapi listrik naik. Ngapain? Loh, kenapa itu terjadi? Ada khobar dan keputusan pemberitaan khobar tidak lepas dari kepentingan. Repot kan? Repot kan? Bunda, kita hidup di masa teknologi informasi. Punya HP semua? Punya HP? Punya TV? Iya. Media sosial kita banyakkan nomor 4 atau nomor 1? Banyakkan nomor 2 atau nomor 4? Nomor 3 atau 4? Kita ada keracunan khobar ini. Kita sudah keracunan dengan khobar yang bukan dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad, bukan dari sahabat, dan dari kantor-kantor berita. Kantor-kantor berita tidak lepas dari kepentingan para pebisnis kelas atas, tidak lepas dari kepentingan para penguasa, tidak kepentingan dari politik. Dan ini maksudnya apa? Maksudnya ini logika berpikir bahwa kalau ketemu yang keempat ini biasa aja. Kalau ketemu yang ini tabayun. Mohon maaf, pemberitaan tentang corona tidak boleh kontra ya. Yang kontra terhadap corona akan diproses secara hukum, berkriminalisasi, di itu segala macam sudah. Kan begitu faktanya. Kenapa nggak boleh kontra? Pro kontra itu selalu ada kan begitu ya. Pro kontra itu selalu ada. Tetapi urus periksa corona nggak boleh kontra, kudu pro semua. Yang kontra hati-hati. Lo kenapa? Ada apa gitu loh? Ada apa? Ada apa di balik ini semua? Ada hantu. Ada hantunya. Lo kepentingan itu yang begitu kuat sehingga kemudian yang atas-atas dikorbankan. Ya mudah-mudahan kita iman. Tuh, kenapa ini Habib sampaikan?
kita kocar-kacir, umat Islam bingung, umat Islam kocar-kacir karena kita tidak memetakan ini. Dikatakan aja begitu, ini berkaitannya. Tidak pakai masker didenda. Kenapa harus dipaksa? Hidup-hidup saya kan hak asasi. Giliran suruh berjilbab nutup aurat kan hak asasi, mata lu aja lihat-lihat paha kan begitu. Kira suruh nutup aurat aja hak asasi. Sekarang masker didenda. Ada apa kan begitu? Ya sudah. Memang ada sesuatu. Padahal kalau lebih efektif jangan didenda. Tapi siapapun yang pakai masker berhak mendapatkan santunan kontan tunai. Itu efektif dan efisien itu. Nggak usah denda. Yang pakai masker berhak kontan di tempat 20.000. Tak cari di mana satpol PP-nya. Di mana operasi? Tak setor dia. Oke. Pertama ini kehidupan dunia bahwa kita harus punya logika berpikir begini Bunda. Dan kenapa ini saya sampaikan nanti Bu di tahun-tahun yang akan datang akan muncul di tahun-tahun mendatang akan ada lagi berita, kabar, berita, informasi, isu yang akan membuat umat Islam kocar-kacir lagi. Akan muncul hal lain yang akan membuat ekonominya umat Islam kocar-kacir, membuat hubungan sosial sesama muslim kocar-kacir, membuat masjidnya kocar-kacir, membuat majelis taklimnya kocar-kacir. Kenapa? Karena tujuan utama adalah menghancurkan umat Islam. Oke. Permainannya halus ya, halus. Oke, Bunda, ini pertemuan pertama kedua bisa dipahami? Udah ya? Sudah ya? Jul, tak hapus boleh? Sudah ditulis? Ditulis? Oke. Terus. Kemudian masih di tentang dunia. Bunda, Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan kita untuk 5 kehidupan ini. Artinya enggak akan selamanya di alam dunia kan? Enggak kan? Enggak, kita harus meninggal dunia. Idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayatnya kan begitu. Memang kudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata wal hayata. Allah taala menciptakan al-maut, kematian, wal hayat. Allah juga menciptakan kehidupan. Jadi memang harus mati dan harus hidup. Memang rutenya begitu. Kemudian idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah datang, tidak bisa minta mundur, enggak bisa minta maju. Dan ajal sudah Allah tentukan semenjak kita di alam rahim. Suratan takdir kan ditentukan di alam rahim kita. Sekarang tinggal hanya menjalani saja yang baik. Pasti mati, pasti meninggal. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari dari kematian itu mulaqikum. Kematian itu yang akan datang menemuimu. Kemudian aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian yang akan datang menemuimu walaupun kalian berlindung fi burujin musyayyada, di benteng dengan pengamanan berlapis. Kalau masker cuma 3 lapis, kalau benteng berlapis-lapis. Tapi kematian pasti akan datang. Kemudian aku, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bu, jiwanya udah tenang belum? Kadang tenang, kadang enggak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah, berpulang kepada Tuhanmu. Berpulang kepada Allah Ta'ala, jiwa itu
radiyatan mardiyah, engkau dalam keadaan ridha. Bu, kalau meninggal ridha enggak? Ini penting ini. Ridha enggak? Hidup di dunia sekarang ridha enggak? Narimo ing pandung enggak? Kadang-kadang kalau ibu radiyatan, kalau ibu ridho narimo ing pandung apa jari pangeran radiyat, nanti mardiyah Allah juga akan balas dengan ridho. Kita ridho, Allah Ta'ala ridho. Kita kagak ridho, Allah kagak ridho. Ngajakin perang sama Allah atau berdamai? Damai aja, apa jadi pangeran. Irji'i ila rabbika radiyatan. Kalau radiyah, kalau ridho narimo, ridho dengan ketentuan Allah, ridho dengan suratan takdir, radiyah mardiyah. Kemudian fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam barisan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah surgaku. Oke, Bunda, ini di alam dunia. Kita harus meninggalkan alam dunia, kembali ke alam barzah. Setelah alam barzah, alam akhirat. Ini rute yang Habib sampaikan, berlaku untuk siapapun. Oke, lanjut ya. Jelas? Lanjut. Setelahnya apa? Udkhulu fis silmi kafah. Banyak banget ternyata. Sudah dicatat? Kita hidup di dunia. Sekarang hidup di dunia. Rasulullah Subhanahu wa taala telah memerintahkan udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, secara totalitas sempurna. Sudah total belum? Sudah sempurna belum? Belum. Sudah berapa tahun beragama Islam? Mulai kecil. Nah, kok enggak total enggak sempurna kapan sempurnanya? Proses terus, proses itu harus ada progres. Oke, lanjut Bunda ya. Udkhulu fis silmi kafah, pintu supaya kita bisa kafah, kita bisa totalitas, kita sempurna. Hadis Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Ini rukun Islam yang 5, ini rukun iman yang 6, ini rukun ihsan. Apa ini, Beb? Supaya kafah, supaya totalitas beragama Islam, harus memahami 3 hal ini: rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Yang ketika kecil kita didoktrin suruh ngapalin, tapi ini dari hadis Nabi Muhammad SAW. Akhbirni anil Islam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat, tutuz zakat, wa tusuma Ramadan, wa tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam yang 5: syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Apa kan? Loh, apalah rukun Islam. Ini Bunda yang kemudian dipelajari dalam ilmu fikih. Sudah belajar ilmu fikih? Sudah belajar sempurna? Dari bab thaharah, bab bersuci, tentang air, tentang najis, tentang hadas, tentang wudu, tentang mandi besar, mandi janabah, tentang tayamum. Kemudian dilanjutkan tentang sholat duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian tentang sholat sunnah berjamaah, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian yang tidak berjamaah salat sunnah duha dan rawatib, qiyamul lail. Sudah. Setelah itu nanti bab zakat, kemudian bab haji, bab puasa, kemudian haji. Sudah semua. Itu semua dipelajari dalam ilmu fikih, hukum Islam. Dan ini merupakan ilmu yang berdiri karena ada rukun Islam yang 5: syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kalau pengen kafah, ya sempurnakan, totalitaskan, belajar kuasai fikih. Sudah?
Sudah belajar ilmu fikih total? Belum, proses. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat dan seterusnya. Ini dipelajari dalam ilmu tauhid atau akidah, atau biasanya di sanawiyah itu ada pelajaran akidah, akhlak, ya ihsan. Inilah al-akhlak. Ihsan ini adalah akhlak. Akhlak bagaimana, Bib? Akhlak ini yang menyatukan antara yang zahir dengan yang batin. Jadi begini Bunda ya, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, iman itu kan dalam hati, iman itu dalam jiwa, iman itu gak kelihatan. Maka buktikan imanmu dengan ibadah, yaitu rukun Islam. Buktikan rukun imanmu dengan rukun Islam. Kalau engkau beriman kepada Allah Ta'ala, sholat. Kalau engkau beriman kepada para malaikat, sholat, ibadah. Kalau engkau benar-benar cinta, buktikan cintamu dengan sesuatu yang tampak. Gak bisa cinta dalam hati tapi gak ada buktinya. Cinta tapi kok menyakiti. Sama, beriman kepada Allah tapi kok gak sholat, gak sembahyang. Kok senyumnya gak enak begitu jadinya. Ada senyumnya agak senyum pedih gitu. Oke. Ya kira-kira begitu ya, rukun iman dan rukun Islam. Karena rukun iman gak kelihatan. Urusan iman itu trust, iman itu kepercayaan, iman itu di hati, percaya itu iman, kepercayaan, akidah itu di hati, gak kelihatan dalam hati dan jiwa. Maka buktikan iman ini dengan Islam. Islam itu ibadah yang zahir, sholat, puasa, zakat, haji itu zahir semua. Kemudian rukun Islam, rukun iman itu sempurnakan dengan ihsan, yaitu akhlak. Harus akhlak. Itu beriman kepada Allah Ta'ala, itu sembahyangkan masjid, tapi kok mulutnya judes. Sudah iman, sudah Islam, tapi enggak ihsan, enggak akhlak, judes. Itu bacaan Qur'annya enak, tapi ngiloknya juga enak gitu. Seimbang kan? Seimbang. Ya itu akhlaknya. Itu posisinya di ihsan, itu akhlak. Ketiga-tiganya harusnya dipelajari dan diamalkan dengan sempurna. Bunda ini yang kafah jelas ya. Tiga ini gimana Bibia? Ini semua ilmu. Ini semua ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu. Tapi ilmu itu harus dibarengi dengan amal, harus diamalkan ya. Kadang-kadang kita belajar doang tapi buat ujian, bukan buat amal. Kita belajar tapi buat ujian gitu loh. Kita belajar tapi buat ujian. Pilihlah pilihan ganda kan? Pilihan ganda. Iya, kita belajar tapi kadang-kadang untuk ujian, bukan untuk diamalkan. Padahal kita kudu belajar ini, ilmu ini, tapi kemudian diamalkan. Kemudian ilmu dan amal ini harus dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Kita sholat karena Allah apa enggak? Kita sholat karena Allah Ta'ala atau tidak? Aduh, ini kok mulai tanggal tua tak ke masjid pada jamaah. Itu ikhlas enggak? Yuk ikhlas. Tuh sudah tanggal 22 tak sholat duha deh. Ikhlas enggak? Ikhlas enggak? Ikhlas. Saya tak tahajud, dia mulai sholat istikharah. Saya bingung pilihan dengan si A atau si B. Ikhlas gak itu? Yo, ikhlas ya. Ikhlas. Ya inilah ikhlas memang. Ikhlas ya. Ikhlas memang. Tapi kualitas keikhlasan itu yang jadi pertanyaan besar. Ikhlas. Ilmu amal kan? Bunda, hal-hal seperti ini yang tidak ada di buku pelajaran. Ilmu diajarkan, tapi
Tapi yang menuntun, menavigasi amal itu kadang-kadang tidak diajarkan dengan sekolah, apalagi dengan ikhlas yang akhlak. Ini sulit. Teorinya iya, untuk ujian iya, tapi untuk menavigasi, untuk menuntun, untuk mengingatkan, memberitahu nggak dapat di sekolahan. Maka disinilah kita butuh guru spiritual. Harus punya guru spiritual. Harus punya guru yang digugulan, ditiru. Oke, lanjut ya. Kira-kira kita sudah kafah belum? Dia tanya, Ya, silakan. tadi kan dikatakan harus punya guru spiritual ya. Kemudian kita harus ngaji misalnya. Ya. Apakah sosoknya itu harus hadir? Seperti misalnya kita berangkat taklim ini, atau misal karena keterbatasan waktu untuk yang bekerja, saya taklimnya lewat YouTube aja deh gitu misalnya gitu. Itu apakah juga saya istiqomah ikut pengajiannya kiai ini, ustadz ini tapi via YouTube, apa itu juga termasuk guru spiritual? Oke. Kalau sudah menikah, kemudian udah nggak usah ketemu, cukup online saja kita. Apa ini? Kalau nggak lewat gambar. Enggak di-download anaknya. Kira-kira bagaimana? Bisa nggak? Kalau bisa yang gini Ya bisa ya. Saya suami istri tapi terpisah jauh, long distance. Sudah nggak apa-apa, kita nggak perlu ketemu selamanya. Cukup kau tetap istriku dan aku tetap suamimu dan selamanya kita online. Enak nggak? Tapi bisa nggak long distance gitu ya? LDR itu bisa nggak? Iya bisa. Ya sama dengan belajar LDR bisa nggak? Ya bisa aja. Kalau kalian aja bisa. Tapi Bu kira-kira lebih demen yang online gitu apa yang memang berkeluarga dalam satu rumah tangga langsung? Loh ya kurang lebih sama lah. Ada hubungan-hubungan yang tidak kita dapatkan kecuali dengan live. Kita tahu sosoknya, kita tahu perilakunya, kita tahu watuk wahingnya, kita tahu. Kalau cuman dari YouTube, Instagram yang di video yang bagus-bagus saja kan gitu, pas bener-bener aja, pas baik-baik saja, pas indah-indah aja. Liputan televisi kan juga begitu, liputan TV juga yang bagus-bagus aja yang ditayangin, gitu kan? Itulah butuhnya betul-betul tahu sosok siapa guru spiritual. Bagaimana? Ibu milih yang online atau yang live? Logikanya begitu. Sama dengan akad nikah lewat WhatsApp. Talak lewat WhatsApp boleh nggak? Boleh nggak? Oh, nanti tidurnya lewat WhatsApp aja. Tidurnya lewat WhatsApp aja. Honeymoonnya lewat WhatsApp aja. Jalannya lewat WhatsApp aja. Oke, bisa diterima? Kok berubah suaranya kenapa? Cek. Berubah sendiri. Ya wis, tidak apa-apa. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini sudah ada tanya? Enggak ada. Jadi kira-kira kita udah kafah belum? Udah, kira-kira udah proses. Udah kafah belum? Tapi kan sering diceritakan biasa, sering disampaikan, sering disiram. Kira-kira sudah kafah belum? Dalam proses. Ya, dalam proses. Oke. Ini udah. Bunda, kemudian bab selanjutnya apa coba? Proses masuknya Islam. Proses lagi. Proses. Oke. Kita kan udah ini, kemudian proses. Bunda, proses. Kita belum kafah, belum totalitas sekian lama beragama Islam, kok nggak total, nggak sempurna. Nggak apa-apa, hidup emang proses. Proses agama Islam. Habib sampaikan ini ya, Bunda, semua itu berproses. Perhatikan, ini agak panjang. Pertama, Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi umur 40 tahun beliau jadi Nabi. Ayat yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai
5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kemudian turun setelahnya ya ayyuhal muddatsir. Kemudian turun selanjutnya wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Maka Rasulullah dakwah secara sembunyi dan ini berlangsung selama 3 tahun sampai umur 43 tahun. Umur 44 tahun Rasulullah diperintahkan fasda bima tu'mar wa a'lud 'anil musyrikin. Rasulullah berdakwah secara terbuka. Beliau kumpulkan orang-orang Makkah di kaki Bukit Safa. Rasulullah puncak Bukit Safa. Rasulullah kemudian mengatakan, "Ara'aitum, apa pendapat kalian kalau di belakang bukit ini ada pasukan kavaleri berkuda? Apakah kalian mempercayaiku?" Qalu, "Bala ya Muhammad, ma jarabna 'alaika bil kadhibi abada." Tentu wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapati engkau berbohong sama sekali. Kemudian Rasulullah menyatakan dakwahnya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, mengingatkan mereka, memperingatkan orang-orang Makkah tentang tradisi jahiliyah. Semua orang terdiam. Yang berani menjawab adalah paman beliau Abu Lahab dan berkata, "Tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana, tabban laka wa tabban sa'iral yawm." Celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk omong kosongmu ini kau kumpulkan kami? Nabi Muhammad diam, tidak membelah caci maki. Tapi Allah Ta'ala menurunkan tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Surat Al-Lahab. Kemudian setelah itu terjadi pergesekan sosial antara Nabi Muhammad dan umat Islam yang minoritas dengan mayoritas penduduk Makkah. Tahun ke-47 dari umur Rasulullah, orang-orang Makkah sepakat untuk mengucilkan Nabi Muhammad dan Bani Hashim dan orang-orang Islam. Tidak boleh bergaul, tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh ngomong, tidak boleh menikah, tidak boleh transaksi perdagangan. Rasulullah dan Bani Hashim di lockdown selama 3 tahun di Syi'ab Abi Thalib. Maka kemudian Rasulullah yang punya istri Khadijah yang kaya raya, aset dan hartanya habis untuk bertahan hidup selama 3 tahun membiayai Rasulullah, Bani Hashim dan orang-orang Islam. Kemudian paman Rasulullah Abu Thalib yang selama ini menjadi backup Rasulullah, membela Rasulullah, juga wafat meninggal dunia. Maka Rasulullah menyatakan sebagai amul huzun, tahun berkabung, karena pamannya meninggal dunia, karena istrinya meninggal dunia. Kemudian Rasulullah pergi ke Taif, berdakwah kepada orang-orang Taif. Kenapa? Makkah sudah tidak kondusif, tidak bisa diharapkan. Maka mencari alternatif lain, yaitu ke Taif. Tapi orang Taif juga menolak Nabi Muhammad, mengusir Nabi Muhammad, caci maki dalam hari batu. Rasulullah kemudian pulang ke Makkah. Kemudian terjadi Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Malam Isra Mi'raj ini diwajibkan sholat 5 waktu. Umur 51, 11 tahun setelah menjadi nabi, baru diwajibkan sholat 5 waktu. Sebelumnya belum ada sholat 5 waktu. Yang ingin Habib sampaikan, proses. Ibu umur berapa? Jangan punya keyakinan, nanti naik umur 51 baru tak sholat saya. Jangan. Itu sesat itu. Enggak, ya tadi sekarang kudu sembahyang, kudu sholat 5 waktu. Jangan mentang-mentang proses ya. Nabi itu umur 51 baru beliau sholat, karena setelah Isra Mi'raj, ya wis, saya masih umur 40, masih usia 10 tahun lagi baru sholat 5 waktu. Wah, nah begitu ya. Andai kata Habib menyampaikan seperti itu gimana? Ya apa-apa. Ya jangan mudah. Itu menyalahgunakan sejarah, menyalahgunakan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya ternyata ilmu agama bisa dipeluntir juga ya. Tapi untuk
yang datang ke Mekah untuk haji dan umroh. Jadi beliau umur ini 40 50 ya, 52 53 itu beliau berdakwah kepada orang-orang Yathrib atau Madinah. Maka kemudian setelah itu beliau meninggalkan Makkah, hijrah ke kota Madinah. Ini adalah periode Makkah, 13 tahun lamanya Rasulullah berada di kota Makkah dengan berbagai macam peristiwa, dengan berbagai macam ayat dan surat yang ada di sini disebut dengan periode Makkah. Surah Makkiyah, surat-surat yang turun ketika Rasulullah masih berada di kota Makkah. Maka surah-surah Makkiyah, surat yang turun di kota Makkah itu pasti ada latar belakang kenapa ayat ini turun, ada ceritanya. Surat Al-Lahab ada ceritanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ada ceritanya. Subhanalladzi asra bi abdi Isra Mi'raj ada ceritanya. Jadi kalau ada ayat yang turun itu ada ceritanya, ada latar belakang sosialnya, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba begitu aja, enggak, ada sesuatu di balik itu semua. Ini 13 tahun. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Umur 54 tahun beliau masuk ke kota Madinah. Sebelum masuk di kota Madinah beliau transit dulu di namanya daerah Quba. Maka Rasulullah SAW mendirikan Masjid Quba. Belum masuk ke kota Madinah ya, masih di batas terluar kota Madinah ada namanya Quba. Rasulullah mendirikan Masjid Quba. Kemudian ketika Rasulullah SAW 21 hari beliau berada di Quba, 21 hari. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan menuju ke pusat kota Madinah. Di tengah perjalanan antara Quba dan Madinah ini pas hari Jumat, maka kemudian Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat untuk pertama kalinya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jumatan itu dilaksanakan ketika Rasulullah dalam perjalanan dari pinggir kota Madinah Quba menuju ke tengah kota Madinah. Itu baru Rasulullah Jumatan. Rasulullah sudah berumur 54 tahun. Sholat lima waktunya Rasulullah umur 51 tahun. Artinya 3 tahun setelah Isra Mi'raj, 3 tahun setelah sholat lima waktu baru di Madinah ditambah dengan Jumatan. Proses. Lanjut Bunda. Masih kuat tak ini? Kok ada tampak wajah-wajah yang kelelahan? Lanjut Bunda ya. Kemudian Rasulullah berada di kota Madinah selama 2 tahun. Kira-kira umur 56 tahun baru kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Puasa itu Rasulullah sudah 2 tahun di kota Madinah, atau sudah menjadi Nabi selama 15 tahun. Oh, proses ya. Proses 2 tahun setelah Jumatannya udah lempeng dan benar. 5 tahun setelah sholat 5 waktu baru ditambah dengan kutiba alaikumus shiyam, puasa Ramadan. Lanjut. Di bulan Ramadan ini Allah mewajibkan zakat fitrah. Zakat mal belum. Zakat fitrah dulu. Kenapa? Zakat fitrah itu zakat jiwa, yang berjiwa, yang bernyawa, yang hidup bayar zakat fitrah. Kalau zakat mal, zakat harta. Saat itu baru 2 tahun merintis di Madinah, belum berharta orang-orang muhajirin, belum kaya raya. Jadi kalau zakat mal, apa yang dimalin? Nggak punya mal, gitu. Zakat fitrah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW 2 tahun sebelum beliau wafat, kira-kira umur 59 atau 60, beliau melaksanakan haji dan umroh.
haji dan umroh, tapi gagal. 58 atau 57 Rasulullah umroh haji tapi gagal. Sudah pakai kain ihram, meninggalkan Madinah menuju Makkah, tapi sampai di Hudaybiyah di stop. Sampai di Hudaybiyah di stop, dihentikan. Terjadi bergaining politik tawar-menawar, kemudian MOU, ya, Memorandum of Understanding, perjanjian damai. Tahun berikutnya Rasulullah umur 59 baru Umratul Qadha. Kalimatnya Umratul Qadha, umroh yang diqadha. Kenapa? Karena tahun lalu gagal, nggak boleh masuk ke kota Makkah. Kenapa? Karena Makkah dan Madinah itu tidak berdamai, perang terus, perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, perang ini, perang itu, nggak ada hubungan diplomatik. Maka ketika Rasulullah dan para sahabat kami haji di stop, nggak bisa, nggak boleh masuk, kita tidak punya hubungan diplomatik, visa hajinya nggak keluar. Baru tahun berikutnya setelah ada perjanjian damai, Umratul Qadha, umrah yang diqadha. Umrah yang diqadha. Tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 60-an kali. 62 itu barulah Rasulullah Hajjatul Wada, barulah Rasulullah haji perpisahan. Ketika ini di Arafah turun ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. 2 bulan setelahnya maka Rasulullah wafat, meninggal dunia. Ini adalah periode Madinah. Bunda yang ingin Habib sampaikan, ternyata proses. Kita kenal syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ternyata proses. Rasulullah haji itu umur 62 tahun 2 bulan sebelum meninggal dunia, baru beliau haji. Jadi jangan dianggap Rasulullah jadi Nabi umur 40 tahun kemudian sekalian ini syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jadi satu umur 40. Oh enggak, berproses. Bisa diterima? Kemudian Habib tambah lagi sedikit. Ada periode Makkah, ada periode surat-surat yang turun di kota Makkah disebut surah Makkiyah. Surat-surat yang turun di Makkah. Kemudian surat-surat yang turun di Madinah surah Madaniyah. Surat-surat yang turun di kota Madinah. Dan sama, pasti ada latar belakang sosialnya, pasti ada latar belakang sejarahnya. Kemudian Bunda, ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi. Ayat yang terakhir adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ibu, tapi kalau punya Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an, naskah Al-Qur'an, surat pertamanya apa, Bu? Al-Fatihah, bukan Al-Alaq. Surat terakhirnya apa, Bu? Anas, bukan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Oh iya, ya iya. Untuk nabi-nabi terdahulu ya, nabi sebelumnya itu apakah proses turunnya juga bertahap seperti itu? Proses seperti itu? Itu yang Habib belum punya informasi lebih detail. Habib tidak bisa menjawab dengan pasti karena belum punya bacaan yang panjang dan mendalam tentang sejarah para nabi terdahulu. Kalau semua Nabi Musa itu kan kita kenal the Ten Commandments gitu, 10 perintah. Apakah cuma sekali perintah itu atau? Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Tapi juga ada Taurat. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Taurat itu perjanjian lama, Injil itu perjanjian baru. Kok guyu? Sulit menjawabnya karena tidak punya literatur yang mendalam dan pasti. Habib surah. Karena Taurat itu perjanjian lama, Injil itu
Perjanjian baru. Ten Commandment itu yang mana? Ten Commandment itu yang Nabiullah Musa sudah menyelamatkan kaumnya dari kejaran Firaun, kemudian ke Palestina, sudah aman. Kemudian Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari 40 malam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala, Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi Ten Commandment. Ketika ditinggalkan 40 hari, maka Nabi Musa meninggalkan kaumnya dengan Nabi Allah Harun. Jadi pejabat pelaksana tugasnya itu Nabi Allah Harun. Pakai Taurat. Mereka pakai Taurat. Dan PLT-nya adalah Nabi Allah Harun. Ketika PLT-nya menjabat, Nabi Musa pergi, maka ada As-Samiri yang kemudian membuat patung sapi dari emas dan dapat bersuara, kemudian disembah oleh sebagian orang-orang Bani Israel. Habib tidak punya literatur yang menceritakan dengan jelas dan tidak tentang para nabi terdahulu, tapi masih garis besar. Tapi dari itu kayaknya Nabi Musa pada akhirnya juga berjumpa dengan Ten Commandment ini. Berproses juga ya, ada Injil, ada Taurat. Tapi wallahu ta'ala alam, keterbatasan literatur yang kita miliki. Kemudian masalah mushaf, jadi penjilitan kitab, apakah di kitab-kitab dahulu itu pernah terdokumentasikan dengan baik atau belum? Kan itu. Kalau setahu kita kan pada Quran aja pada periode sahabat, maka Nabi dulu pernah mendokumentasikan. Saya pikir ada ya, karena bagian dari peradaban manusia tuh ada peradabannya tulis menulis dan mengumpulkan. Saya pikir ada, tapi ya itu tadi kita keterbatasan. Faktanya di zaman Nabi Muhammad ya sudah ada kitab Taurat, ada kitab Injil, jadi kumpulkan juga. Tinggal metode pengumpulannya yang kita nggak tahu detailnya. Quran kan ada bahasa Arabnya asli Bu ya. Di belahan dunia manapun Quran kita sama. Tapi kalau Injil berarti ada kemungkinan yang asli itu ada. Mana? Kalau maksudnya ada kemungkinan situ ya. Anda ke Cina ya Qurannya ya sama. Anda ke India Qurannya sama. Anda ke Eropa ya Al-Fatihahnya sama. Di belahan dunia manapun Al-Quran itu satu berbahasa Arab yang bunyinya sama. Satu harokat pun nggak bisa berubah. Tapi kalau kitab suci lain bagaimana? Sesuai dengan versi bahasanya. Kalau sudah ditranslate nggak ada aslinya kan? Enggak, kalau saya itu anak-anak kita kecil-kecil apal kulhu, apal surat-surat pendek dan itu otentik. Umat lain apal kitab sucinya enggak? Kan ada aslinya mana? Pemuka agamanya apal enggak? Kita kan enggak Quran, anak kecil kita aja alhamdulillah apal kan? Ibu-ibu biasa Yasin, biasa Waqiah aja apal kan? Kalau ada yang keliru kan juga keliru nih, tahu kan? Tapi kalau kitab suci lain gimana gitu? Karena nanti terjadi degradasi perbedaan makna. Kita ngomongin lahmul khinzir gitu ya, bahasa Arabnya lahmul khinzir, walahmal khinzir wa bila dighairillahi bih. Kemudian ya, ini dalam bahasa Arab dimanapun ya bunyinya ini. Tapi kalau kita tidak punya bahasa aslinya kemudian diterjemahkan menjadi daging babi. Kalau kemudian ada revisi daging babi tambah lagi hutan. Beda mana enggak? Daging babi sama daging babi hutan beda enggak? Beda enggak Bu? Kalau bahasa Arabnya hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian lahmul khinzir, diterjemahkan diharamkan atas kalian daging babi. Tapi kalau nggak ada teks Arab aslinya, kemudian ada revisi,
diharamkan bagi kalian daging babi tahun ini. 10 tahun kemudian diharamkan bagi kalian daging babi hutan. Beda nggak? Beda nggak? Yang haram babi hutan liar, kalau babi peliharaan halal. Berubah makna nggak? Dan membuktikan mana yang benar? Nggak ada teks aslinya. Ayo, kalau nggak ada teks aslinya, bagaimana membenarkan? Loh, itu yang diharamkan dagingnya atau tulangnya berarti boleh? Minyaknya boleh. Minyaknya boleh. Kenapa? Udah haramkan daging kan? Minyak boleh. Jadi masalah besar ketika teks aslinya tidak ada, akan terjadi berbagai macam penyelewengan. Maka kenapa sih umat Islam itu begitu getol tadarus dengan bahasa Arab? Kenapa kita getol diajarkan TPQ Quran semenjak kecil? Kenapa anak-anak kita harus getol menghafalkan Al-Quran? Kenapa? Kita menjaga agama luar biasa. Nggak ada kita yang otentik dari umat Islam. Dan tidak ada umat yang taat kepada agama aturannya seperti umat Islam. Maka jangan, hati-hati kalau kita dijauhkan dari Quran, hati-hati dijauhkan dari majelis ta'lim, dijauhkan dari rumah Allah, hati-hati. Kenapa? Karena memang ada usaha untuk mendegradasi tingkat keimanan, ketakwaan dan ketaatan umat Islam kepada Allah, kepada agamanya. Ini agama lain kagak ada yang begini, Bu. Ini kan baru ini doang, belum yang lain. Nggak ada kitab suci lain yang otentik kayak ini. Nggak ada. Nggak ada. Satu harokat keliru aja orang tahu. Yasun wal Quran wal Hakim. Kan cuman ganti harokat domah doang. Dari ribuan harokat, ribuan huruf, jutaan huruf di dalam Quran, ya cuman ganti satu domah to yang ganti. Konco dewi masa udah boleh diganti rere. Kira-kira orang tahu nggak? Tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin ya? Oh. Hanya ganti kasrah diganti domah aja. Bu, cuman ganti domah jadi kasrah satu tok. Mosok enggak boleh, Bu? Boleh enggak? Itu tuh enggak boleh. Oh, enggak sembarangan Quran ini. Enggak segembarangan agama kita yang otentik dan luar biasa. Habib terangkan ini sejarah agama Islam sekaligus dengan Qurannya. Quran itu berproses, Bunda. Bukan seperti tahu-tahu sudah satu lengkap nyong Quran Fatihah Baqarah sampai An-Nas. Enggak, potongan. Dan awalnya Al-Alaq, akhirnya Al-Yaum Akmaltu Lakum. Lah kok bisa jadi pertama Fatihah, kedua Baqarah, terakhir An-Nas? Bunda, bagaimana? Bun, jawab aku, Bun. Oke, kembali kemari ya. Jawabannya di sini. Ya, memang tercerai-berai. Pertama Allah, kemudian Al-Mudaththir, kemudian Fu'andir Ashiratakal Aqrabin, kemudian Abu Lahab kan Fasda' bima tu'mar, kemudian Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Al-Lahab itu datangnya di awal-awal masa Islam, tapi letaknya dalam Quran di belakang-belakang mau akhir kan, gitu kan? Di sini turun sebelum di lockdown itu kuliah ayyuhal kafirun. Muhammad, gantian yuk. Hari ini kami menyembah Tuhanmu, besok gantian kalian menyembah berhala kami. Toleransi beragama supaya suasana ini penuh toleransi dan kedamaian. Turun, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Nabi Muhammad, hai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Sampai lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Jangan dicampur aduk. Itu di sini letaknya. Ketika Rasulullah umur 44 tahun, 5 tahun setelah kenabian. Tapi dalam Quran ditaruh di belakang, hampir kata. Gitu kan? Jadi bagaimana, Beb? Ya opo.
Ini bagaimana itu ya? Jawabnya Bunda, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di kota Madinah, ketika sudah kutiba alaikumusiyam, ketika puasa Ramadan, nah kan puasa Ramadannya di sini, bukan di sini kan? Ketika umur 56 tahun nih, 2 tahun setelah di Madinah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa Ramadan, barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Rasulullah mulai memberikan contoh kepada sahabatnya ibadah qiyamul lail, tahajud, tadarus Quran, dan Rasulullah tadarus Al-Quran itu selama bulan Ramadan 1 kali khatam dengan malaikat Jibril. Khatamnya bukan khatam baca, tapi khatam dengan Jibril itu mengurutkan berbagai macam surat ayat yang tercerai-berai selama 15 tahun yang lalu, yang potongan-potongan kecil-kecil pendek-pendek itu diurutkan. Bukan seperti kita udah jadi tinggal baca doang kan, urut. Enggak, ini mengingat-ingat kembali. Ini mengingat dengan Jibril. Dan ini setiap tahun dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena setiap waktu ada pertambahan ayat baru. Kemudian Rasulullah sampaikan kepada sahabat, urutannya begini loh sahabat, Fatihah begini, Al-Baqarah ini, yang dulu turun di sono diletakkan di sini, yang turun di sini diletakkan di situ, ayatnya begini, susunannya ini ayat yang kesekian, juz yang kesekian. Ini tadarusnya Rasulullah dengan Jibril. Dibandingkan dengan tadarus kita, jauh sekali kualitasnya. Rasulullah khatam sekali dengan malaikat Jibril. Tapi ini ketika proses bagaimana Quran itu diurutkan, dirapikan, sehingga kita generasi selanjutnya mudah tinggal baca doang. Tinggal baca doang itu lu angel. Oh, 50 umur Rasulullah 56 tahun ya, dan begitu pula 58, 60 sampai itu akhir hayatnya ketika berumur 62 tahun, Ramadan yang terakhir, Rasulullah SAW tadarus dengan Jibril di bulan Ramadan, tapi 2 kali khatam. Artinya 2 kali screening sekali diurutkan kembali, khatam, diulang lagi kedua kalinya, khatam. Kemudian Rasulullah 5 bulan berikutnya wafat, meninggal dunia. Proses. Bunda, Al-Quran yang sudah diurutkan oleh Rasulullah dengan malaikat Jibril ini disampaikan kepada para sahabat. Sahabat menghafalkan sesuai perintah Rasulullah, urutan Al-Fatihah, urutan Al-Baqarah, urutan Ali Imran, sampai urutan Anas, semua itu diurutkan oleh Rasulullah dengan malaikat Jibril, disampaikan kepada sahabat, mereka menghafalkannya, dan belum ada mushaf Al-Quran, tidak ada Al-Quran tertulis, tidak ada. Tidak ada bagaimana? Mushaf Al-Quran, mushaf naskah Al-Quran yang satu seperti zaman now itu loh, tidak ada. Tapi selama ini ada penulisan Al-Quran, tetapi potongan-potongan surat, potongan-potongan ayat yang tercerai-berai. Ayatnya acak, suratnya acak, ditulis di media yang acak, ada yang di kayu, ada yang di batu, ada yang di daun, ada yang di kain, cerai-berai. Tetapi yang tercerai-berai dihafalkan oleh para sahabat, urutannya di benak para sahabat, dan tentu dihafalkan oleh Rasulullah SAW. Oke, sampai di sini jelas. Ada pertanyaan? Sudah kesel, Bu?
Iya, istirahat dulu, silakan makan jeruk. Monggo, Bah. Itu kuenya. Ada pertanyaan? Enggak ada. Enggak ada, ini jelas atau pusing? Lanjut sedikit, tambah sedikit ya. Ketika Rasulullah di masa ini beliau mendiktekan Al-Quran dan ditulis tapi tercerai-berai gitu ya. Tidak, ingat ya, tidak ada naskah mushaf Al-Quran, tidak ada. Rasulullah ada, tapi tercerai-berai. Rasulullah di masa ini beliau mewanti-wanti, la taktubu anni ghairal Quran, jangan kalian menulis dari aku kecuali Al-Quran saja. Wa man yaktubhu anni ghairal Quran falyamhu, siapapun yang sudah menulis dari aku tetapi bukan Quran, hapus. Jadi kalau Rasulullah menyampaikan hadis nggak boleh ditulis, yang terlanjur nulis hapus. Rasulullah menerangkan Al-Quran, ada tafsir, Qurannya ditulis, tafsirnya hapus. Tidak boleh nulis hadis, tidak boleh menulis keterangan, yang boleh ditulis hanya Al-Quran murni saja. Dilarang ya, nulis hadis itu dilarang oleh Rasulullah, nggak boleh. Beb, ini kenapa disampaikan? Ya, ini karena sejarahnya masih panjang. Nanti kita akan belajar Quran itu selanjutnya bagaimana, tafsir itu bagaimana, hadis itu bagaimana. Insya Allah pada pertemuan yang akan semoga ibu-ibu tidak ada yang kesasar kalau kemari ya, sampai lokasi langsung. Semoga diberikan banyak umur, diberikan sehat walafiat, rezeki dan banyak yang barokah, anak keturunan dijadikan anak-anak yang soleh, yang solehah, segala hajatnya, segala cita-citanya, segala keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Allahumma ya addatana inda syiddatina wa ya ghawthana inda kurbatina wa husna bi'ainika allati la tanam wa knufna bika nafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa tafikatuna wa raja'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfarha wa minal adhani asfaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki ajzalaha wa minal dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wal 'afwa 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nadhar ila wajhika al-karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bismillahil Fatihah.